ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil athhar. Amma ba'du. Ajir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat kudrat dan iradatnya kita semua bisa berkumpul walaupun masih dalam suasana online, tidak mengurangi rasa hormat saya pun demikian kepada rekan ataupun sahabat-sahabat senior yang menjadi peserta pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lahir batin, kebahagiaan, Tolong itu mikrofonnya diaktifin, saudara moderator. tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, pada para keluarganya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita senantiasa diakui menjadi umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaromin, para narasumber yang saya hormati, Kang Zuhal Yasin, Direktur Penulis.id, yang saya hormati Kiai Nanang Nurholis, selaku Direktur Analisis dan Radikalisme Jaringan Intelektual Muda Santri, dan tak lupa yang saya takdimi Kiai Haji Abdurrahman Mukhtar, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ihsan Banyuresmi Garut, dan kepada semua peserta audien yang hadir pada malam ini yang saya banggakan. Baik, pada malam hari ini sedikit banyaknya kita akan berbincang mengenai webinar yang diselenggarakan oleh JIMSA. Kita ketahui bersama bahwa JIMSA ini adalah Jaringan Intelektual Muda Santri. Nah, pada webinar kali ini tentu agak menarik yakni bahwa momentum ataupun tema yang kita angkat malam hari ini tiada lain adalah memperkuat moderasi beragama untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Kita sudah disuguhkan dengan pemateri yang luar biasa, Kang Zuhal Yasin. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat, saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandi Rezkia, mahasiswa hukum IAID Ciamis dan santri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Kabupaten Pangandaran. Di sini saya selaku moderator dan menemani para peserta sekalian. Bagaimana sih kita memahami isu moderasi beragama? Namun karena memang sistem di sini kita lebih kepada talk show aja ya, ataupun kita lebih kepada diskusi ya Kang ya? Ya, kita lebih ke diskusi lah. Diskusi aja ya kita. Kita forum santai ya Kang ya? Iya, santai aja. Santai ya? Seperti khutbah Jumat. Siap. Siap. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin memantik dulu Kang, ataupun saya mencoba menganalisa dulu dari tema yang kita angkat, bahwasanya kita membahas tentang memperkuat moderasi beragama untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Kalau kita ketahui bahwa diksi moderasi beragama ataupun moderasi, kata moderasi itu kan semisal ataupun masih sama dengan moderat, artinya berada di dalam posisi yang tengah, atau dalam istilah lain dikenal dengan istilah tawasud, tawazun, dan ta'adul ya. Bahwa moderat ini bagaimana agar kita ini mampu menjadi orang yang moderat, menjadi orang yang tidak terlalu berat
ke kanan dan tidak terlalu berat ke kiri, artinya tidak seimbang. Maka diksi moderasi beragama tentu menjadi isu yang menarik, bahwasanya kita disuguhkan dengan Islam wasatiyah hari ini. Apa itu Islam wasatiyah? Ya mungkin nanti kita bahas bersama. Nah, isu Islam wasatiyah ataupun moderasi beragama ini tentu menjadi yang menarik ketika memang dihadapkan dengan isu intoleransi dan radikalisme. Jadi sebenarnya ada apa dengan Islam moderat ataupun moderasi beragama dengan intoleransi dan radikalisme? Nah, ini mungkin menjadi bahan yang perlu kita kupas tuntas mungkin ya Kang ya, agar tidak menjadi bahasan yang mengambang. Kita bahas secara gamblang, mungkin di sini banyak rekan-rekan kita sekalian ataupun sahabat-sahabat ataupun dengan para kiai yang saya hormati, yang mungkin ke depan ini menjadi bahan diskusi kita bersama, bagaimana caranya agar memahami Islam, moderasi beragama ini dalam konteks untuk menangkal isu radikalisme dan intoleransi. Oke. Kepada Kang Zuhal Yasin selaku Direktur Penulis.id, untuk lebih memantik para peserta lagi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Zuhal Yasin, asal saya dari Garut. Sebelum saya memulai pembicaraan ini, saya mohon doanya khususnya untuk warga Garut yang terdampak banjir bandang, khususnya di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah. Mohon doanya kepada para ajengan untuk doanya kepada saudara-saudara kami di Kabupaten Garut ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Kunci dari moderasi beragama itu menurut saya itu ada 3 poin. Yang pertama, menanamkan akhlakul karimah. Di pesantren kita sudah diajarkan tentang akhlakul karimah, mulai dari kitab ta'lim dan lain sebagainya lah. Nah, sebelum kita membahas ilmu apa, kita harus membahas dulu akhlak kepada guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada yang umurnya lebih dari kita. Yang kedua adalah mempertajam ilmu. Karena Imam Ghazali kan menyebutkan bahwa di atas ilmu itu ada adab, ada akhlak. Maka saya menempatkan ilmu itu nomor 2. Yang seterusnya adalah yang nomor ketiga adalah memperluas relasi. Kenapa harus memperluas relasi? Kalau relasi hanya di situ-situ saja, jikalau ada relasi yang lebih ke radikal, itu gampang masuknya. Tidak seperti yang banyak ilmunya ataupun yang banyak relasinya. Jadi yang saya tekankan itu banyak relasi sama akhlakul karimah. Ada ilmu makanya sudah diwajibkan, sudah tidak perlu diobrolin lagi lah tentang menuntut ilmu itu. Sudah tidak perlu ngomongin lagi. Cuma yang saya tekankan adalah pertama akhlakul karimah, yang ketiga memperluas relasi. Dan yang keempat, untuk dasar membangun sikap moderasi itu dengan hubbul waton minal iman. Yaitu komitmen kebangsaan kepada negara kita, komitmen kebangsaan kepada negara kita, kepada Indonesia, gitu ya. Jadi itu kan harus ditekankan. Karena apa? Kalaupun ada orang yang tidak berkomitmen kepada negara, itu berarti berindikasi untuk radikal. Gitu. Yang selanjutnya adalah indikator sikap dalam moderasi.
Ada indikatornya. Indikatornya yaitu yang tadi yang komitmen kebangsaannya itu cacat. Yang kedua, toleransinya tidak ada. Yang keempat, anti kekerasan. Yang kelima, akomodatif terhadap budaya lokal. Contoh lah, seperti HTI ataupun yang lainnya, itu organisasi tersebut menghilangkan sejarah di Indonesia. Sejarah tentang lemah lembutnya para wali, lemah lembutnya para kiai untuk mendekatkan diri kepada masyarakat ataupun menuntun masyarakat kepada Allah. Tapi kelompok mereka itu tidak lamun cek Sunda nama tengah memulai ajaran karuhun gitulah. Tengah memulai ajaran karuhun. Mengambil mengambil ajaran-ajaran dari Timur Tengah, tidak mengakomodasi sejarah-sejarah kita gitu. Mungkin itu biar enak tanya jawab lah, biar enak tanya jawab gitu kalau sama saya emang gitu. Oke, siap Kang. Tahan dulu Kang. Oke, siap. Karena kita santai Kang ya, kita masih Ngopi kita dulu. interaktif gitu Kang ya. Ngopi dulu. Oke, siap. Ya. Saya sering kopi tapi nggak datang Kang. Oke, gini Kang, ada hal yang menarik yang perlu kita bahas, namun sedikit banyaknya kita gali satu persatu dari 4 hal yang menjadi moderasi beragama. Pertama tadi Kang Zual menyebutkan bahwasanya tentunya harus menanamkan akhlakul karimah. Yang kedua itu mempertajam ilmu. Yang ketiga memperbanyak relasi. Yang keempat kita komitmen kebangsaan, artinya berarti kita lebih bagaimana kemudian kita akan merdeka tanpa kita mencintai tanah air. Maka mungkin dulu Kiai Haji Syahadat Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa semua berkumpul, ada orok-orok Surabaya dan lain sebagainya, bahwa membela tanah air wajib hukumnya, hubul watan minal iman. Nah ini menjadi menjadi hal yang asik kita bahas. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu. Boleh Kang? Iya, mangga. Nah, dalam hal poin kedua tentang mempertajam ilmu. Nah, ini menarik Kang. Dalam dalam moderasi beragama ini, dalam mempertajam ilmu ini ada ininya enggak Kang? Maksudnya ada standarisasi enggak Kang? Ada standarisasi ketika kita ingin bersifat ataupun memunculkan moderasi beragama, standarisasi ya kita lah misalkan sebagai santri ataupun pelajar entah itu mahasiswa dan lain sebagainya, para santri yang sampai saat ini ditekankan gitu Kang. Ini bacaannya gitu Kang, ataupun bahan yang harus kita gali itu konteksnya seperti apa Kang? Ada standarisasinya. Dari mempertajam ilmu itu tidak hanya kepada ilmu agama saja, tapi ilmu dunia pun harus kita gali. Karena apa? Karena biasanya kalau orang yang hanya mencari ilmu agama saja itu fanatik. Begitupun sebaliknya. Orang yang mencari ilmu duniawi saja itu akan fanatik kepada orang yang mencari ilmu agama saja gitu. Jadi harus balance lah, harus balance. Ilmu agama hayu, ilmu duniawi hayu gitulah. Segala hayu ya. Hayu ya kan. Karena kan kita ini konsepnya wasatonia kan, atau moderasi. Siap Kang. Betul. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita bahas pada tema yang lain ataupun pembahasan yang lain. Oke nih, dari audiens nih, barangkali ada hal yang ingin dipertanyakan ataupun kita diskusikan dari 22 audiens.
Barangkali ada yang ingin dipertanyakan, bisa ditulis di kolom chat ya. Audience, karena memang ini sistemnya sharing santai, pun kita lebih diskusi interaktif. Maka sebelum kita lanjut kembali dari hal yang disampaikan oleh Kang Nana ataupun Kang Zuhal, barangkali dari peserta ini ada yang dipertanyakan, mari kita bahas bersama-sama agar lebih suasananya lebih aktif, dan saya lihat juga banyak para santri juga ini. Kira-kira menarik kita bahas untuk membahas bagaimana sih ini moderasi beragama ini mampu terkonsepsi, mampu dipahami oleh para santri, para pelajar, dan yang lain. Saya buka sesi pertanyaan dulu sebelum kita membahas hal-hal yang lain. Baik, kepada para audiens, para peserta, saya persilahkan. Oke, gini mungkin ya Kang Zuhal. Kang Zuhal masih hadir? Ya, gimana Kang? Ya. Begini Kang, mungkin dari apa ya hal yang dibahas tadi mungkin tentunya menjadi apa ya percikan bagi diri saya pribadi terkait memang mempertajam ilmu. Kalau Kang Zuhal menyebutkan bahwa tentunya ketika hanya mempelajari satu ilmu, fanatisme itu mulai muncul. Nah kemudian gini Kang, saya ingin ingin mempertanyakan hal yang ketiga Kang, tentang memperbanyak relasi. Dari moderasi beragama ini, apa relevansinya dengan memperbanyak relasi Kang? Relevansinya lebih ke arah mana Kang maksudnya? Dari relasi ini. Kita orang Sunda ya semua ya. Enaknya pakai bahasa Sunda sih. Biar lebih enak ya. Jadi bahasa Sunda juga tuh. Siap Kang, mangga. Jadi memperluas relasi itu sebetulnya sih lebih ke ya contohnya organisasi, tapi organisasinya kan itu harus organisasi yang apa namanya teruji gitulah. Ya contoh di Jimsa ini ataupun di penulis kan udah teruji gitu ya ke apa namanya keabsahannya gitu. Karena banyak organisasi-organisasi yang lain untuk menekankan ke arah radikalisme. Contoh lah, kan di sini ada audiens santri-santri. Kan itu santri-santri itu kan banyak teman-teman berdiskusi ataupun apa gitu kan dari teman-teman santri tersebut. Nah, itu bisa membuat relasi kita lebih jauh gitu kan. Karena di pesantren itu contohnya miniatur untuk negara ataupun miniatur untuk negara. Di pesantren itu ada orang Sunda, ada orang Jakarta, Betawi, ataupun orang Jawa, ataupun orang mana. Nah, itu bisa disebut relasi, Kang. Kalau di kalangan santri. Kalau di kalangan para mahasiswa ya lebih ke diskusi, sama juga sama santri. Relasinya pun itu lewat diskusi di kampus pun sama. Miniatur negara. Karena miniatur negara itu banyak dari suku-suku yang lain gitu, Kang. Seperti itu menurut saya mah. Siap Kang, siap. Oke Kang, Kang Nanang masih hadir nggak ya? Atau tadi memang permohonan? Siap. Oke Kang, dari Kang Nanang kira-kira Kang, gimana ya tanggapannya tentang apa ya relevansi memperbanyak relasi dengan moderasi beragama?
relevansinya ya jelas harus kita lakukan terhadap generasi kita, yang mana generasi kita yang akan datang itu harus betul-betul ideologinya harus jelas. Jangan sampai dia mengaku sebagai kader NU, tapi ideologinya malahan tidak jelas. Nah, terus disambungkan dengan apa yang menjadi permasalahan tadi dengan bahasa relasi. Nah, kalau kita aktif di organisasi dari mulai yang saya alami di IPNU, terus sekarang di Gerakan Pemuda Ansor, berbicara relasi berarti itu harus satu keuntungan yang harus kita telurkan dan harus kita sampaikan kepada kader-kader kita supaya organisasi kita itu jangan hanya jalan di tempat, tapi bagaimana caranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di organisasi kita ini dengan menambah relasi-relasi kita lebih jauh. Bukan hanya berbicara karena kita fokus di organisasi keagamaan contohnya. Nah, relasi kita umpamanya hanya sebatas di Kementerian Agama. Nah, tapi bagaimana polanya kita, walaupun kita ada di pesantren, bisa nggak kita relasi dengan yang di luar pesantren? Apalagi kalau kita bisa mau berrelasi dengan non-muslim, itu untuk berbicara kebangsaan, berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Biar kita bisa sharing dengan mereka, gitu. Karena secara kemanusiaan mereka itu bukan musuh kita, justru saudara-saudara kita, gitu. Cuman dari sisi agama yang berbeda. Ya. Oke Kang, cukup Kang. Yuk, siap. Oke. Menarik ya Kang. Sebelumnya gini, sebelumnya mohon maaf, ini baterainya udah low. Ya. Kalau umpamanya tidak sampai tuntas, mudah-mudahan nanti bisa istirahat dulu di rest area dan bisa dilanjut ya. Siap Kang, terima kasih juga nih sedikit banyaknya informasi dari Kang Nanang. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap diberikan kesehatan. Siap. Ya, terima kasih. Oke, siap. Ya. Menarik ya Kang, tadi kalau saya bicara ataupun menanggapi dari apa yang disampaikan Kang Nanang, ini relevan dengan apa yang disampaikan Presiden keempat kita, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah dia saudaramu dalam kemanusiaan. Artinya ketika melihat relevansi kita untuk berrelevansi memperbanyak relasi dalam bingkai moderasi beragama ini, bagaimana Gus Dur bilang bahwa ketika memang dia bukan saudaramu dalam iman, ya dia saudaramu dalam kemanusiaan. Artinya moderasi beragama tentunya menjadi hal yang baik, menjadi hal yang menjadi hal yang fundamental ketika juga membahas tentang memperbanyak relasi. Karena mungkin dari relasi inilah kita bersikap moderat. Kita tidak fanatisme dengan satu kelompok. Kita tidak fanatisme dengan apa yang diajarkan dari satu fan ilmu. Dari relasi-relasi itulah yang kita ketahui bagaimana kemudian hasil dari banyaknya relasi ini menjadi pemahaman yang bisa menjadi argumentatif yang beragam untuk menjadikan kita sebagai orang yang moderat dalam beragama. Mungkin gitu ya, mungkin Kang ya? Kang Zuhal? Ya. Kang Nanang gitu ya mungkin ya? Ya. Ini karena forumnya santai, ini juga moderator boleh ngopi nggak nih? Halo. Ngopi. Yo, siap. Ini kopi saya P60. Ya. Halo. Gimana Kang Nanang? Ya. Menambahkan sedikit.
apa yang menjadi keinginan dari orang tua kita, baik di pemerintahan ataupun dari pengurus besar Nahdlatul Ulama juga berbicara tentang radikalisme dan intoleransi ini. Memang harus bagaimana caranya kita sebagai generasi untuk bisa menangkalnya itu. Nah, ada 4 indikator yang harus kita lakukan, dan ini harus menjadi komitmen bersama untuk dilakukan oleh kita bareng-bareng, baik di tingkat maupun oleh para santri. Indikator pertama yang harus kita lakukan adalah adanya komitmen bersama. Negara Indonesia ini bukan hanya milik satu agama. Nah, yang kedua, harus ada komitmen bersama bagaimana sikap toleran kita terhadap sesama, terhadap penganut agama lain. Nah, yang ketiga, memiliki prinsip untuk menolak tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Dan yang terakhir, menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang begitu banyak ragamnya. Nah, itu mungkin indikator yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan untuk generasi-generasi kita terus ke depan. Terima kasih. Sama-sama Kang, luar biasa. Ya. Ini makin malam juga makin asik juga nih pembahasannya. Luar biasa sekali. Terima kasih Kang. Oke, sebelum moderator memantik kembali, apakah ini dari sampai saat ini, sampai sejauh ini, apakah dari dari peserta ditanyakan? Saya lihat ini juga ramai sekali, ada teteh-teteh, ada AA juga di sini. Barangkali ada yang ditanyakan. Ataupun kita bahas lagi tentang intoleransinya, Kang. Siap. Oke ya, kita menarik juga nih. Karena tadi, saya menanggapi dari perkataan Kang Nanang, bahwa tadi ada 4 indikator dalam moderasi beragama tadi, adanya komitmen kebersamaan bahwa kita bukan hanya menganut satu agama. Seperti apa yang dikatakan Kiai Haji Hashim Mujadi dalam bukunya Islam Indonesia. Dalam bukunya juga menceritakan bahwasannya kesamaan bangsa Indonesia bisa merdeka adalah karena kesamaan satu suku, kesamaan satu bangsa, bahwa kita ini sedang dijajah. Yang adanya persamaan rasa itulah yang menyatukan semua suku, semua budaya, kultur dan budaya, etnis dan sebagainya itu menjadi satu, yang menjadi sebuah kebersamaan untuk bangkit melawan penjajah. Ini sangat relevan tadi apa yang sudah disampaikan. Mungkin ya memang demikian, karena adanya persatuan itu lahir dari kesamaan nasib bahwa kita ini sedang dijajah. Ya berbedanya mungkin ketika memang kita masing-masing, ya bagaimana kita akan merdeka kalau kita masih masing-masing. Nah ini mungkin timbulnya dampaknya kepada intoleransi, Kang ya. Nah, agar intoleransi ini tidak membudaya di kalangan para pemuda. Karena gini Kang, pemuda saat ini juga katakan intoleransi juga banyaknya intoleransi Kang. Apalagi kalau sudah pegang gadget gitu Kang. Itu udah berjam-jam juga ya gitu Kang. Sanggup berjam-jam ya chattingan, entah itu game dan lain sebagainya, itu ya ini yang kita rasakan bersama Kang. Nah, kira-kira Kang, solusi itu seperti apa nih Kang? Karena memang bibit intoleransi itu tidak sedikit banyaknya timbul dari hal demikian Kang. Mohon tanggapannya dari Kang Nanang dan Kang Suhat. Terima kasih.
Eh, halo, Halo, Kang. halo, Halo. ya. Eh, untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan bahwa kalau melihat generasi kita sekarang itu ada indikasi sifatnya apatis ya, muncul bahasa Sunda mah karep mawing gitu. Pemikiran batur nu penting urang nu bisa hirup, urang nu bisa maju gitu. Nah, itu yang menurut saya yang harus dihilangkan oleh generasi-generasi kita ke depan. Bagaimana caranya kita maju bersama untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi cita-cita dari pendiri negara ini yang sesuai dengan Al-Quran gitu, Pak. Menjadi yang baldatun thayyibatun warobun ghafur itu. Nah, itu kan prosesnya luar biasa untuk mencapai baldatun thayyibatun warobun ghafur. Tidak akan bisa baldah kalau negeri kita ini seperti yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana kita bisa mau sholat dengan tenang, dengan khusyuk, kalau umpamanya di luar terjadi peperangan atau terjadi perpecahan. Tong boroning ayeuna ku masalah peperangan. Kurang sholat aya nu agorowo pikireun masjid ge kan kadang isu urang ge lain gitu. Contoh kecil yang terjadi. Nah, itulah. Tapi bagaimana caranya kita para santri dan para aktivis-aktivis organisasi kepemudaan yang notabene fokus kita berbicara bagaimana deradikalisasi ini bisa kita sampaikan kepada para santri yang belum begitu aktif di organisasi. Itu mungkin. Oke, Kang, terima kasih. Oke, sekarang dari Kang Zuhal, Kang, gimana Kang ya tanggapan? Ya, tanggapannya untuk anak muda sekarang itu ya, banyakin ngopi lah, banyakin ngobrol, banyakin silaturahmi. Karena terlalu banyak main HP itu, di HP itu kan bagus kalau bisa memakainya. Kalau tidak bisa memfilternya, kita kan bisa terjerumus juga kan. Jadi menurut saya itu santri-santri ataupun pemuda gitu ya, banyakin ngopi, banyakin diskusi lah sama teman-teman. Tapi diskusinya itu jangan keluar batas gitu. Masih di lingkungan tentang ngaji ataupun tentang duniawi. Itu kan ada anak-anak PMI suka diskusi tuh. Nah, itu bagus, soalnya itu bisa menangkal radikalisme juga. Menurut saya itu seperti itu, Kang. Banyakin ngopi lah. Kopi ya, Kang? Kopi lah. Siap. Oke, ini dari Pak Dudung ini mungkin ada ada hal pula yang ingin mau disampaikan barangkali, ataupun dari teman-teman yang lain yang pada malam hari ini mempunyai kesempatan hadir. Moderator. Siap, Kang. Mohon izin ya, mohon pamit ya. Ini baterainya udah habis ya. Oh, siap, Kang. Terima kasih juga, Kang. Siap. Atas kehadirannya. Ya. Cuma, Kang, mohon maaf, boleh closing statement dulu nggak, Kang? Siap. Oke. Terima kasih, Kang. Ya. Oke, untuk berbicara apa yang menjadi tema kita pada saat ini ya, berbicara tentang
moderasi beragama untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Mungkin pertama, khusus bagi warga Nahdliyin, kalau kita ingin berjalan sesuai relnya, ikutilah para kiai-kiai NU yang ilmunya sudah terpercaya, mendalam di dalam bidang agama maupun bidang yang lainnya. Dan mereka itu, para kiai-kiai NU, udah tidak diragukan lagi bagaimana mereka mencintai tanah air kita itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus orang yang betul-betul mendalami ilmunya dan cinta tanah air tidak akan membuat kerusakan di tanah airnya sendiri. Dia tidak akan berbuat dolim kepada orang lain. Upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah pada saat ini sudah cukup baik, meski tidak cukup hanya ditujukan kepada para mantan-mantan teroris yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Tapi kita sebagai masyarakat juga perlu ada sosialisasi yang menyeluruh, baik dari pihak pemerintah maupun dari kita sebagai masyarakat yang cinta terhadap tanah air ini, mengenai bagaimana bahayanya intoleransi dan radikalisme bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Itu mungkin. Oke Kang, terima kasih juga atas waktunya. Semoga selamat sampai tujuan, sehat-sehat Amin, juga, amin. Kang. Amin, amin, amin. Ya. Mohon maaf ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini Pak Kiai sudah hadir belum ya? Kalau belum, kita ini Kang ada masih sedikit menjadi hal yang janggal mungkin bagi saya pribadi terkait memang dalam moderasi beragama yang khususnya lebih kepada intoleransinya Kang dan isu radikalisme ini. Nah kira-kira Kang, bahwa tidak dapat dipungkiri adanya radikalisme itu karena memang merupakan bentuk kesalahpahaman di awal. Artinya radikalisme ini muncul karena memang ada persepsi yang salah dalam memahami sesuatu. Ya mungkin tadi bisa dibilang katakan bermula dari fanatisme beragama. Ketika kita memahami satu fan ilmu lantas berbeda dengan yang lain, tidak disamaratakan, tidak mengambil jalan yang tawasud, ta'adul, dan tawazun, itu menjadi bibit yang akan melahirkan radikalisme itu muncul. Namun ini juga menjadi hal yang kontradiktif juga Kang, ketika berbicara tentang ranah kampus Kang, bahwa tema radikalisme ataupun isu radikalisme di kalangan kampus ataupun sekolah Kang. Kalau di pondok pesantren sih saya yakin, kalau di pondok pesantren karena memang dewan guru itu membimbing full Kang, artinya 24 jam santri itu pasti terperhatikan, santri itu pasti difokuskan, dan santri itu pasti tidak keluar dari koridor apa yang sudah menjadi ketetapan para pengurus ataupun aturan pondok pesantren. Kalau misalkan di sekolah itu berbeda lagi Kang, karena kalau di sekolah itu hanya dicakup oleh waktu ataupun jam, dan sayangnya di sekolah itu ya mungkin ada beberapa sekolah yang menanamkan jiwa patriotismenya, jiwa nasionalismenya, ataupun hal yang lain sehingga terpatri dalam benak dan jiwa para siswa. Namun berbeda halnya ketika memang berbicara tentang sekolah-sekolah swasta ataupun negeri yang lain yang memang tidak menjadi boarding school, ataupun ya ini menjadi celah bagi para menhum, mohon maaf, bagi mereka yang
ingin masuk mendoktrinisasi para pelajar sehingga isu radikalisme ini mulai naik ya, dan mereka pun mulai terpapar. Nah, kira-kira menurut Kang Zuhal ini bagaimana mengatasi isu radikalisme ataupun term radikalisme ini di ruang lingkup sekolah? Kalau tadi kan kita ruang lingkup pesantren ya. Nah, ini di sekolah yang notabene sekolah itu yang belajar dari pagi sampai siang doang. Ya, Kang. Begini ya, di sekolah, di kampus itu biasanya itu kan dengan embel-embel agama gitu ya. Jadi segala mon oge gitunya anu dibaluti ku agama mah ngajual agama pasti payu lah. Pasti payu. Contoh ngajual perumahan syariah payu, berbasis syariah payu. Ngajual kopiah berbasis syariah payu, ngajual minimarket berbasis syariah payu. Nah, itu karena di kita itu terlalu mabok agama, Kang. Terlalu mabok agama ya. Terlalu mabok agama. Jadi berawal dari ketidaktahuan, orang tuanya tidak tahu, si siswanya ataupun si mahasiswanya tidak tahu. Itu menjadikan ladang ataupun anggota ataupun perekrutan untuk intervensi ataupun radikalisme itu, Kang. Jadi pencegahannya itu ya dari orang tua sih, Kang. Dari orang tua lebih ditekankan kepada orang tua itu harus bisa memilih mana sekolahnya yang terjauh dari intoleransi, mana kampus yang bisa terjauh dari intoleransi gitu, Kang. Jadi kuncinya itu ada di orang tua. Kita harus bisa memilih gitu orang tua, Kang. Mungkin seperti itu, Kang, menurut saya, Kang. Siap, Kang. Oke, baik, menarik sekali pembahasan malam hari ini dengan isu radikalisme, memperkuat moderasi beragama, menangkal radikalisme dan intoleransi. Nah, oke, selanjutnya, Kang, dari dari hal yang tadi mungkin saya sedikit menanggapi ya, betul memang karena sedikit banyaknya karena memang peranan orang tua dari di rumah ya mungkin. Cuma gini, Kang, mungkin ini ternyata memang ya kadang orang tua yang tidak memahami tidak terlalu memahami karakteristik si anak dan lain sebagainya, memang karena keteledoran, mungkin saya katakan keteledoran karena ya mengapa si anak bisa demikian ya karena mungkin keteledoran si orang tua. Namun tidak dapat dipungkiri juga memang ini hal yang menjadi kita gali bersama, kita pecahkan bersama agar generasi-generasi kita ke depan tidak terpapar dengan isu radikalisme, bahkan terkontaminasi dengan paham-paham radikalisme. Nah, mungkin sedikit banyaknya mungkin saya menyampaikan tentang apa yang disampaikan beberapa tahun ke belakang tentang karya Agus Sunyoto di dalam bukunya Atlas Wali Songo. Dia pernah menyampaikan bahwasanya term kebersatuan umat beragama ini itu karena memang lahirnya inovasi-inovasi baru untuk bagaimana kemudian umat beragama ini menjadi kesatuan yang tidak terpecahkan. Ini sama hanya dengan tadi yang disampaikan Kang Nanang juga ya, mengutip 4 indikator. Jadi mungkin intinya bagi teman-teman, bagi teteh-teteh, AA yang cantik, yang ganteng-ganteng ini, kebersamaan untuk menjadi muharik, entah itu muharik organisasi ataupun pribadi,
perlu kiranya kita gali kembali, kita munculkan kembali eksistensi kita sebagai santri, karena memang cukup bangga, bukan cukup bangga, bahkan harus bangga sekali menjadi santri, karena dari santri Kang Zuhal jadi seperti ini ya Kang ya. Ya, alhamdulillah saya santri. Saya Nah bangga gini Kang, oke gini Kang, ini kita karena sharing, barangkali ini Kang karena juga saya kebetulan seorang jurnalis ya. Saya bersyukur sekali juga bertemu dengan Kang Zuhal ini selaku direktur tulis.id. Kalau saya masih kontributor Kang. Penulis itu dari singkatan, Kang, singkatan. Penulis Pesantren Nurul Ihsan. Oh, siap. Direktur ya. Penulis Pesantren Nurul Ihsan. Oke. Ya. Oke Kang, gini Kang, bisa sedikit berbagi nggak Kang nih cerita-cerita Kang Zuhal nih? Kebetulan ada TTTT, ada AA santri. Kalau saya Mang TTTT nih Kang. Kalau nggak tahu nih. Bisa berbagi ceritanya Kang? Ataupun ya motivasi lagi nih buat para santri. Saya kasih motivasi aja ya, kalau bercerita nggak bisa 7 hari 7 malam ya kalau bercerita. Ya, betul sekali Kang, siap Kang. Motivasi aja Kang. Motivasinya gini lah. Kan menurut ulama-ulama kita harus ma'rifatullah. Kita harus ma'rifatullah ya. Menurut saya itu ma'rifatullah itu kita belum bisa lah ma'rifatullah. Kalau nggak bisa ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Wah, jauh teuing orang ma'rifatul Rasul gitu nya. Ya, orang mah gitu nya. Motivasi ke santri-santri, orang mah pokoknya mah ma'rifatul guru lah, kayak guru anu ngarahkeun gitu ta. Jadi tong lepas ti guru, itu intinya Kang. Tong lepas ti guru, tong jauh ti guru, lamun cek guru A, lamun cek guru B, karena naon guru mah moal nyasarkeun. Beda jeung urang anu sasar gitu ta. Seperti itu Kang motivasinya Kang. Siap Kang. Oke Kang, mungkin dari saya pribadi juga ingin sekali menyampaikan kepada para santri, kepada para ya yang TTTT yang ini hadir di sini, mungkin mengutip apa ini sering kali saya sampaikan juga di forum-forum tertentu, bahwasanya karena memang kekurangan pemuda hari ini itu kurangnya mensosialisasikan, kurangnya beradu gagasan dengan orang lain, mengeluarkan apa yang seharusnya diungkapkan. Maka dari itu saya mengutip perkataan Kyai Haji Wahid Hasyim. Beliau pernah berkata bahwasanya alal yaqul masya'a man sya'a innama yulamul fata fi mastata'a minal amri. Ungkapkanlah apa yang perlu diungkapkan, sampaikanlah apa yang perlu disampaikan. Jangan pernah ragu, karena pemuda ataupun pemudi, santriawan ataupun santriawati itu selalu dicemooh karena kecakapannya. Maka apapun yang menjadi dasar para santri, apapun yang menjadi dasar para santriawati ini perlu kiranya disampaikan kepada umat, perlu kiranya disampaikan kepada masyarakat, agar hal ini menjadi dasar bagi kita semua untuk memperoleh kemaslahatan bersama. Dan yang seperti apa yang diucapkan Syekh Ibnu Malik dalam bait Alfiyah ke-302, la'aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul aqdai. Beliau pernah menganalogikan bahwa aku tidak akan pernah mundur walaupun musuh bertubi-tubi menghadang. Artinya semangat para santri untuk menjaga NKRI, semangat para santri untuk membela sang kiai itu harus terpatri dalam benak dan jiwa, harus terpatri sehingga hal yang menjadi dasar membela para kiai ini harus menjadi hal yang fundamental di benak para santri santriawati. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, memantik lagi para AAA, para TTTT yang cantik, yang ganteng-ganteng. Oke Kang, karena memang ini waktu juga memang sudah larut malam, namun kalau kita kasihkan karyanya, ya saya pengen asik juga nih Kang. Namun tadi kita berdua rasanya nggak ada yang ini lagi, karena memang ada waktu yang ini kan biar agak cair gitu. Mungkin gini Kang, kita closing statement dari Kang Zuhal ini Kang.
Langsung aja lah. Belum usah closing statement saya mah. Saya ada Siap. satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan untuk teman-teman. Kalau yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Langsung transfer. Waduh, saya bisa ditransfer Kang. Dari teman-teman ya. Oh teman-teman. Tapi langsung jawab, jangan diketik apapun apa, jangan searching dulu. Kan ini membahas tentang radikalisme. Radikalisme identik dengan terorisme ya. Radikalisme lebih identik dengan terorisme. Pengaboman pertama, bom bunuh diri ataupun hal yang menjadi indikasi teroris di Indonesia pertama kali itu di mana dan kapan? Kalau yang bisa jawab saya transfer. Aduh. Para roh deui sejarah dage. Pertama kali terjadinya pengeboman di Indonesia yang terindikasi terorisme berapa? Di mana? Jangan searching. Itu kalau teman-teman baca di bukunya Kang Fauz Nurjaman, Kang. Kalau Ya, ada di. Saya juga tahu itu dari buku Kang Fauz. iya gitu Kang. Mungkin teman-teman juga pernah baca mungkin Kang. Fauz Nurjaman. Ayo. Itu ada yang ngacungkang. Ya, masuk. Ayo teh transfer nih teh. Ada yang bisa Mang nggak? mau ditransfer nih. Itu Pak Dudung. Gimana ya? Saya transfer Pak Dudung. Siap. Ya kalau nggak tahunya di mana lah. Enggak dijaplikan Saya jawabannya kasih ya. clue. Pangandaran. Saya kasih clue lah. Yang menjadi targetnya itu Bapak Soekarno lah. Dulu apa? Gimana Kang? Ada yang bisa jawab Kang? Ya udah ya. Landing ih. Pisan. Kang Sandi, gimana? Oke Kang. Siap. Maka Gimana Kang? Assalamualaikum. Ini Saya perwakilan. oh ya mau. Pengeboman pertama. Halo. iya, mangga. Mang Santri, mangga. Oh, diserahkan kepada santri lah, Mang. Ya, Mang. Tampil turun. Di Bali, Pak. Salah. Di Bali, Pak. 2002 terjadi pada tahun 2002.
Kalimantan. Selamat akan mendapatkan duit. Ada yang lain? Akang moderator gimana tuh? Bener nggak Kakang moderator? Nyangkoi, Pak. Logo kanker. Kang Sandi gimana Kang Sandi? Bener nggak Kang Sandi? Di Bali? Di Bali kedua. Kalau di Bali peristiwa Amroji, Kang. Kang, pengeboman pertama di Kedubes Filipina 2002 diikuti serangan Jakarta di Bali tahun 2002. Bener itu. Hah? Di Kedubes Filipina. Gimana? Transfer Kakang moderator? Hah? Gimana? Bener Kang moderator? Di Kedubes Filipina tahun 2002 dan diikuti serangan di Jakarta dan di Bali pada tahun 2002. Benar kan? Itu menurut Kamus Ensiklopedia. Searching dulu itu mah yang ya nanti kirimin ke Pak Dudung itu ada nomor rekeningnya ya. Nanti ditransfer. Nanti ditransfer dikirimin nomor rekeningnya ke Pak Dudung. Kalau Kang suara saya jelas, Kang. Dudung mana, Pak? Ya. Mangga Kang Siap. Sandi. Bener Kang Sandi? Kirimin ke nomor saya ya. Siap. Aduh. Dan nanti nomor WA-nya saya di chat WA-in ya. Siap Pak Dudung. Ini jelas ya suara saya, Kang? Ya jelas Kang. Oke, karena waktu sudah larut malam, Kang, mungkin Mang santri, TTT santri, kalau istilah pesantren ada sorogan Sambandungan, Kang. Iya, Kang, mungkin TTT santri ataupun Mang santri istirahat. Oke, sebelumnya Kang, sebelum ditutup, tadi karena memang closing statement-nya dibahas dengan pertanyaan, barangkali kita lanjut dengan doa kepada Kang Zuhal. Silakan Kang agar bisa memimpin doa, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa mufatil abdi wa shifaiha wa nurul absari wa jayyiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa nusrin wa nahman malaikatul muqarrabin. Allahumma ya wadud ya wadud ya abad ya kal mu'ashin ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة أمك الفاتحة. Terima kasih Kang Zuhal sudah membersamai kita malam ini, dan terima kasih juga kepada Pak Dudung dan semua audiens yang sudah membahas. Sama-sama. Kan sebelumnya itu nih yang teman-teman ini kasih nomor Mang Dudung. Gimana Pak Dudung? Oke, siap. Kasih nomor Mang Dudung. Itu dari mana ya? Bisa dicek dulu ya. Nanti hubungi. Kita foto dulu Kang sebelum kita akhiri. Screenshot dulu ya. Ada yang pakai laptop enggak ya? Ada ya? Bang fotokan eta. Man,
Foto-foto dulu. Tuh, Bang, teman-teman tuh. Oke, siapa yang mau dokumentasi? Yang mau dokumentasi aba-aba ya? Oke, Mang Santri kayaknya lagi dokumentasi ya. Nomor Pak Dudungnya, Pak. Nomor Pak Dudung nanti saya, Mang namanya siapa? Muhammad Ilyasa, Ilyas. Oke. Kang, terima kasih ya Kang, teman-teman yang ini peserta yang dari Pondok Pesantren Al Husainiyah, jangan dulu live ya. Nanti saya kirim nomor WA saya. Kepada Kang Zuhal sebagai narsum malam hari ini, saya ucapkan terima kasih sudah mempertemukan kita. Dan kepada para peserta yang berbahagia, terima kasih juga. Semoga pertemuan ini bisa menjadi pertemuan yang bermanfaat. Kita tentang moderasi beragama. Oke, saya moderator Sandi Rezkia pamit undur diri. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi malam hari ini. Adanallahu wa yakum ajmain wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oke, itu dari Pondok Pesantren Al Husainiyah. Itu sudah ada nomor ini ya, nomor Pak Dudung.